Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Saputra di channel YouTube BJ Kreatif. Kali ini kita akan membahas tentang Gibran. Simak, jangan di skip agar tidak gagal paham. Sebelum kita membahas tentang masalah Gibran, kita akan sedikit membahas tentang merokok di ruang publik, karena ini ada kaitannya dengan masalah Gibran yang akan kita bahas nanti. Kita mengetahui bahwa budaya merokok di depan publik ini memang sudah begitu terbiasa di masyarakat kita ya. Padahal kita mengetahui bahwa merokok di ruang publik ini, yang pertama tentunya kita telah menyebarkan polusi ya, polusi asap rokok ya, dan akhirnya membakar sampah dan lain sebagainya. Itu bukan masalah, padahal itu adalah masalah ya, karena itu akan mengganggu orang lain gitu ya. Yang kedua adalah ketika kita merokok di ruang-ruang publik, tanpa kita sadari kita telah memberikan edukasi buruk kepada generasi muda kita, yaitu membuat orang menduplikasi apa yang kita lakukan atau mengajarkan generasi muda kita menjadi perokok. Itu simpelnya. Yang ketiga, tanpa kita sadari kita telah membangun secara berkesinambungan generasi muda perokok yang jumlahnya semakin lama semakin tinggi ya, percepatannya seperti percepatan kuadrat. Kita bisa melihat dari ini, menurut data yang disampaikan oleh World of Statistics di tahun 2023, jumlah perokok Indonesia itu sudah mencapai 70% dari jumlah penduduk 278 juta jiwa. Artinya sudah ada hampir 200 juta jiwa kalau kita mengikuti data itu ya. Selanjutnya, jumlah perokok yang begitu besar, khususnya yang di kisaran ekonomi menengah ke bawah, itu akan terganggu ya, terganggu kebutuhan pokoknya akibat belanja rokok. Nah, itu sudah kita bahas berulang kali. Nah, ini akan berdampak terhadap kecerdasan anak bangsa ya. Kebutuhan gizi yang kita berikan tidak memadai, tentunya anak-anak kita tidak dapat bersaing dengan anak-anak yang kebutuhan gizinya cukup gitu ya. Baik, sekarang kita akan membahas kisah pilu seorang Gibran kecil, Gibran Muhammad, yang meninggal akibat asap rokok dari keluarganya. Dan ini mohon maaf bagi keluarga Gibran, perlu saya up kembali karena ini akan menjadi edukasi bagi keluarga-keluarga lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya, Gibran kecil ini, Gibran Ahmad ini meninggal karena sungkannya orang tua atau ibunya untuk melarang orang terdekatnya yang selalu melakukan aktivitas merokok di ruangan tertutup ya, di rumahnya, dan akhirnya menewaskan bayi yang mereka sayangi. Kisah pilu ini tentunya harus kita jadikan pelajaran bagi kita semua, khususnya para perokok yang hari ini jumlahnya sudah sekian banyak, dan merokok di depan publik atau merokok di depan anak-anak, merokok di ruangan-ruangan tertutup itu sebenarnya bukan masalah, tetapi sebenarnya itu telah mengganggu orang lain atau menjadi musibah bagi perokok pasif. Nah, tentunya ini harus kita sampaikan bahwa merokok di depan umum ini bukan hal yang baik. Seperti yang kita bahas tadi, kalau kita bisa hentikan ini, tentunya akan bisa menghambat jumlah perokok muda yang akan terus-menerus meningkat tadi. Setidaknya di levelan SMP ke bawah itu tidak akan menjadi regenerasi bagi perokok-perokok selanjutnya. Nah, tentunya bagi teman-teman yang sedang mengambil keputusan berhenti merokok, Anda sudah pada posisi yang tepat. Anda sudah menjadi orang yang luar biasa karena Anda sudah keluar dari zona rata-rata.
semangat terus bagi teman-teman yang sedang mempertahankan. Juga ini harus dijadikan motivasi yang kuat. Merokok di depan pabrik itu bukan hal yang baik. Bagi teman-teman yang sudah sepakat dengan apa yang saya sampaikan tadi, tentunya mari kita sama-sama mengkampanyekan untuk tidak merokok di depan publik ya. Kalau memang dia sudah tidak dapat lagi menghentikan kebiasaan merokok, janganlah merokok di depan umum, tetapi merokoklah bersembunyi agar tidak memberikan edukasi bagi generasi muda kita, tidak mencemarkan lingkungan, dan juga tidak menjadi pemicu regenerasi secara berkesinambungan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap sehat.